putri ini akan segera kehilangan kepalanya. Namun dia tidak akan mendapat simpati dari siapapun. Dulu dia hidup dengan sangat mewah. Sekali makanannya saja bisa menghabiskan lebih banyak uang daripada yang dihasilkan rakyat biasa dalam sebulan. Jika salah satu pelayannya membuatnya sedikit saja tidak senang, dia akan memukul atau memecatnya saat itu juga. Ketika kelaparan besar melanda negeri itu, tak terhitung orang mati kelaparan di jalanan. Namun sang putri hanya menertawakan penderitaan mereka. Mengapa mereka tidak makan daging saja kalau tidak punya roti? Ejeknya sambil terus hidup dalam kemewahan. Rakyat yang kelaparan akhirnya muak. Dipicu oleh kerajaan tetangga, mereka bangkit memberontak. Seluruh negeri hancur berantakan. Sang putri sendiri dijebloskan ke dalam penjara bawah tanah yang gelap dan lembab. Dia hidup di sana selama 3 tahun, seperti binatang. Selama waktu itu, dia tidak pernah mandi sekalipun. Dia hanya makan sayuran busuk dan roti berjamur. Para penjaga terus mengejek dan mempermalukannya. Setelah 3 tahun penderitaan itu, akhirnya dia diseret ke tiang gilotin. Hari itu sangat dingin, tapi kerumunan besar tetap datang. Semua ingin menyaksikan kematian putri yang mereka benci. Mereka menyebutnya manja dan jahat. Mereka meneriakkan agar pisau segera dijatuhkan. Kakinya telanjang dan membeku kemerahan. Namun dia berjalan perlahan, berusaha menunda yang tak terelakkan. Dia tidak melawan ketika kepalanya diletakkan di balok. Pisau pun jatuh. Darahnya muncrat mengenai buku harian yang telah ia tulis selama 8 tahun. Namun itu belum akhir segalanya. Waktu tiba-tiba berputar mundur. Putri itu terbangun dengan terkejut di tempat tidurnya. Dia telah dikirim kembali 8 tahun ke masa lalu. Dia mengira itu hanya mimpi buruk, tetapi buku hariannya yang berlumur darah membuktikan bahwa semuanya nyata. Selama di penjara, dia menulis setiap hari di buku itu. Setelah 3 tahun makan makanan penjara yang busuk, kini bahkan sebuah tomat, yang dulu sangat ia benci, bisa membuatnya menangis bahagia. Hal ini membuat kepala juru masak ketakutan, karena dia mengira masakannya buruk sekali. Tapi sang putri hanya berkata, "Terima kasih Koki, terima kasih atas makanan yang luar biasa ini." Para pelayan terkejut dengan sikap anehnya. Apakah ini benar-benar putri mereka yang dulu manja dan keras kepala? Lalu terjadi sesuatu yang lebih mengejutkan. Seorang pelayan bernama Anna terpeleset saat membawa kue. Dia jatuh tepat di atasnya, menghancurkan kue itu sepenuhnya. Putri yang dulu pasti akan berteriak marah dan menghukum Anna dengan kejam. Tapi kali ini sang putri tidak menghukumnya sama sekali. Dia malah menanyakan apakah Anna terluka, bahkan mempromosikannya menjadi pelayan pribadinya. Mengapa? Karena selama 3 tahun di penjara, tak ada seorang pun yang datang menemuinya, kecuali Anna. Di waktu luangnya, Anna diam-diam merawat sang putri. Pada hari eksekusi, Anna lah yang mengepang rambutnya. Dalam 3 tahun penderitaan itu, Anna adalah satu-satunya penghiburannya. Kini, setelah kembali menjadi putri, dia bertekad untuk membalas budi Anna. Untuk memahami penderitaan rakyat, dia menyuruh Anna membeli makanan rakyat biasa. Dia perlu melihat bagaimana kehidupan rakyatnya yang sesungguhnya. Dia tidak akan pernah lagi mengucapkan pertanyaan bodoh itu. Kalau tidak punya roti, kenapa tidak makan daging saja? Menurut catatan di buku hariannya, dia akan kehilangan kepalanya 8 tahun kemudian. Untuk menghindari nasib mengerikan itu, dia memutuskan untuk mengubah segalanya. Tapi mengubah takdir tidaklah mudah. Maka dia mencari satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan kekaisaran. Dalam kehidupannya yang sebelumnya, ada seorang pemuda berkacamata yang berjuang keras menyelamatkan kerajaan yang hampir runtuh. Dia gagal hanya karena tak seorang pun mau mendengarnya. Kali ini, sang putri akan memastikan suaranya didengar. Yang paling penting, meskipun dulu dia bersikap buruk padanya, pemuda itu adalah salah satu dari sedikit orang yang tetap mengunjunginya di penjara. Melihat keadaannya yang menyedihkan, bahkan dia sempat menangis untuknya. Seseorang seperti itu, sama seperti Anna, adalah orang yang bisa ia percayai. Hal ini membuatmu berpikir, bukan? Terkadang kita baru memahami arti kebahagiaan sejati setelah mengalami keputusasaan yang mendalam. Jadi jika kamu menengok kembali ke hidupmu sendiri, pernahkah kesombongan atau keras kepalamu membuatmu kehilangan sesuatu yang berharga?